Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Jendik Keretskian dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang Jepang di Indonesia. Latar belakang kependudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang kependudukan Jepang di Indonesia adalah serangan Jepang ke Asia Tenggara setelah serangan Angkatan Laut Jepang ke pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tahun 7 Desember 1941 dalam Perang Dunia Kedua. Tujuan serangan ini adalah untuk menaklukkan wilayah yang kaya sumber daya alam yang penting seperti minyak dan karet di Indonesia. Sumber daya alam ini sangat penting untuk upaya perang Jepang dalam Perang Dunia Kedua melawan Amerika Serikat. Jepang masuk dalam Perang Dunia Kedua setelah menyerang Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1942. Serangan Jepang ini diikuti dengan serangan kilat untuk menguasai wilayah jajahan Inggris, Perancis, dan Belanda di Asia Tenggara. Belanda yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan Inggris kemudian menyatakan perang terhadap Jepang pada 8 Desember 1941. Dan pasukan Jepang berperang melawan Jepang di bawah struktur komando Amerika, Inggris, Belanda, Australia atau yang disebut ABDA-COM. Namun, serangan Jepang sangat cepat karena menggunakan taktik kapal induk dan serangan udara yang saat itu sangat revolusioner. Pulau Sulawesi diserang pada malam tanggal 10 sampai 11 Januari 1942, sementara kota Tarakan, Kalimantan dikuasai pada pertengahan Januari 1942. Hindia Belanda atau nama Indonesia saat itu adalah target utama bagi Jepang karena wilayah ini kaya akan sumber daya yang berguna dalam peperangan seperti minyak, karet, dan timah. Karena itu, serangan awal Jepang ditujukan pada pusat pertambangan minyak di Kalimantan dan Sumatera karena minyak ini sangat penting untuk bahan bakar peralatan perang Jepang. Terlebih lagi, saat ini selain melawan Amerika Serikat, Jepang juga akan terlibat perang dengan Cina sejak tahun 1937. Awalnya perang ini terpisah dari Perang Dunia Kedua, namun kemudian menjadi berkaitan setelah serangan dari Jepang di Pearl Harbor. Menarik simpati rakyat. Ada berbagai cara Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia, antara lain mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia, Jepang mengganti semua nama jalan dan gedung dengan nama bahasa Jepang, diperbolehkannya mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang, bersikap baik kepada bangsa Indonesia, membentuk gerakan 3A, diperbolehkannya menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kebijakan Jepang. Berikut kebijakan yang dilaksanakan Jepang di Indonesia. 1. Melarang semua rapat dan kegiatan politik. 2. Politik dumping. 3. Propaganda. 4. Romusha. Dan 5. Membentuk badan-badan kerjasama. Selanjutnya ada perlawanan. Banyak masyarakat yang menderita saat wilayahnya dikuasai oleh Jepang. Hal ini dikarenakan karena Jepang memaksa pribumi untuk membuat parit, jalan, lapangan terbang, dan juga dipaksa oleh Jepang untuk menjadi Romusha. Perlawanan dari rakyat Indonesia diantaranya 1. Perlawanan rakyat Aceh terhadap orang Jepang. Perlawanan ini terjadi di Chotliang, Aceh, dan dipimpin oleh Teku Abdul Jalil pada 1942. Kejadian ini berawal dari kesewenang-wenangan Jepang yang memaksa untuk melakukan Seikerei dan ditolak oleh rakyat setempat karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Perlawanan rakyat Aceh ini bisa dibilang menjadi perlawanan fisik pertama yang dilakukan rakyat Indonesia ke depannya. Selanjutnya, perlawanan Singaparna di Tasikmalaya. Rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944. Dan pada tanggal 25 Oktober 1944, Kiai Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati. 3.
Perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang. Perlawanan di Pulau Jawa, salah satunya terjadi di Indramayu, tepatnya di Loh Bener dan Sindang. Perlawanan dipimpin oleh H. Madrias dan dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat karena kewajiban menyerahkan hasil panen padinya dan adanya Romusa. Akhir dari pendudukan Jepang adalah pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang fokus ke Indonesia untuk melatih warganya menjadi tentara atau di bidang militer dengan didirikannya pasukan pembela tanah air. Jepang juga putus asa karena daerah jajahannya sebagian besar telah dikuasai oleh tentara Rusia seperti Manchukuo, Mongolia, Korea, Karafuto, dan Kepulauan Tsushima. Hingga puncaknya Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 karena sebelum pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah membom kota Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.